Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Novel Atal Khairi dari kelas 12 MIPA 2, absen 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kreativitas tari. Dimulai dari pengertian kreativitas tari. Kreativitas tari merupakan usaha dalam membuat karya tari. Dalam membuat karya, bisa memakai perbendaharaan gerak tari tradisi yang ada, atau melalui pencarian dan pengembangan gerak yang belum terpola sebelumnya. Misalnya melalui eksplorasi gerak, improvisasi gerak, dan komposisi gerak, yaitu penyusunan gerak menjadi sebuah tarian. Pengalaman dan kemampuan seseorang dapat dijadikan kreativitas yang diwujudkan dalam karya seni. Penciptaan tari tidaklah instan, melainkan melalui proses. Proses tersebut adalah mencari ide melalui eksplorasi, improvisasi, dan pembentukan komposisi. Yang sebab kedua adalah proses kreativitas tari. Kreatif bisa dikembangkan melalui pendidikan dan latihan, yakni dengan berlatih secara berkelanjutan. Kreativitas seseorang dapat kita lihat dari hasil akhir, yaitu karya. Dalam hal ini adalah karya tari. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil dari karya tari, yaitu lingkungan, sarana, keterampilan, intensitas, originalitas, dan apresiasi. Ada 4 tahapan dalam memproses kreativitas tari. Yang pertama adalah eksplorasi gerak. Itu kita berpikir, berimajinasi, merasakan, dan merespon dari satu objek yang dijadikan sebagai bahan karya seni. Yang kedua adalah improvisasi. Setelah kita mendapatkan imajinasi, kita bisa mencobanya dan melakukan improvisasi. Improvisasi inilah bersifat spontanitas, karena memiliki kebebasan dalam gerak yang dilakukan dari gerak sederhana, kemudian dikembangkan. Yang ketiga adalah evaluasi. Dilakukan pemilihan gerak-gerak yang sesuai dengan ide garapan. Pemilihan gerak didasarkan pada ide dasar, meliputi tema, cerita, watak, gerak, dan gerak yang menjadi ciri ide dasarnya. Yang terakhir adalah komposisi, yaitu mengatur dan menata bagian-bagian sehingga satu dengan lainnya menjadi kesatuan yang utuh. Selanjutnya adalah menyusun karya tari. Dalam menyusun karya tari, kita harus mempunyai konsep garapan karya yang akan dibuat. Konsep tari mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah judul karya tari. Judul haruslah disesuaikan dengan tema atau cerita yang dipilih, sekaligus harus identik dengan gerak tari yang dibuat. Sumber garapan. Sumber garapan ini adalah sumber yang dapat kita jadikan sebagai pijakan, antara lain auditif, kinestetik, dan ide tertulis. Selanjutnya ada tipe tari. Kita bisa memilih tari mana yang akan kita tampilkan. Drama tari, yaitu karya tari yang mengekspresikan suatu cerita. Lalu ada dramatik, tari yang mengandung unsur cerita. Lalu komik, garapan yang bersifat komikal dan abstrak, ungkapannya tidak diekspresikan dengan jelas. Selanjutnya adalah model penyajian. Model penyajian bisa berupa simbolik dan representasional. Simbolik adalah pengungkapannya diekspresikan dengan simbol-simbol, dan representasional adalah pengungkapannya secara jelas. Lalu ada konsep iringan musik. Musik mampu menghidupkan karya tari. Jadi musik dengan tari itu saling berkesinambungan. Lalu adalah konsep gerak. Sebaiknya dalam garapan tari tidak memadukan dua macam gaya tari yang berbeda tanpa mempertimbangkan nilai estetis. Jadi untuk jika ingin menggabungkan dua macam gaya tari, kita harus memiliki ide bagaimana tari ini bisa terlihat flow-nya lancar. Jadi tidak kaget bagi penonton. Lalu ada konsep tata teknik pentas. Itu menyangkut tempat pertunjukan yang akan digunakan. Tata letak, panggung, dekor, properti, tata lampu, dan lain-lain. Selanjutnya ada menampilkan karya tari dengan iringan. Tari dan musik. Tari dan musik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ia bisa mengatur tempo sekaligus memberikan suasana, sedih, gembira, tegang, maupun marah. Musik dalam tari adalah suatu pola ritmis yang dapat memberikan makna, struktur, dinamika, serta kekuatan gerak tari. Menari adalah menyusun gerak ritmis tubuh yang menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Musik terbagi menjadi dua, yaitu musik internal, yaitu hadir dari tubuh penari, misalnya tebukan, vokal, dan sebagainya. Lalu tipe kedua adalah musik eksternal, itu hadir dari
dari luar tubuh penari, misalnya dari alat musik dan sound system. Fungsi tari menurut Oha Graha adalah yang pertama ada memberi irama atau mengatur waktu. Irama dalam tari adalah untuk mengatur waktu cepat atau lambatnya rangkaian gerak. Lalu ada memberi ilustrasi. Ilustrasi dalam tari erat hubungannya dengan watak penari. Yang ketiga, membantu mempertegas ekspresi gerak. Dalam tarian mempunyai tekanan-tekanan gerak yang diatur oleh tenaga. Untuk mempertegas ekspresi gerak perlu diiringi oleh musik sebagai pengiring. Lalu ada rangsangan bagi penari. Sudarsono menyebut elemen dasar tari adalah gerak. Maka dari itu, elemen musik adalah nada, ritme, dan melodi. Musik bukan hanya sebagai pengiring tari, melainkan juga sebagai partner tari yang tidak boleh ditinggalkan. Gerak adalah bahan baku utama tari. Untuk itu, sebelum membuat karya tari, dipelajari seluk-beluk gerak. Gerak ini nantinya akan kita susun menjadi tarian yang indah dipandang. Pertama, buatlah gerakan untuk tari tunggal. Jika dirasa sudah baik, kembangkan menjadi gerak tari berpasangan ataupun kelompok. Jadi ada sedikit notes atau tips. Dalam menyajikan sebuah tarian, perhatikan hal-hal sebagai berikut. Itu penguasaan materi gerak dan ekspresi yang akan ditarikan. Lalu ada kecepatan gerak dengan iringan, penguasaan ruang pentas, dan rasa percaya diri. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.